saya di Lihat Tutorial Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat aplikasi pertama menggunakan plugin Flutter pada Android Studio. Pada aplikasi pertama ini kita akan fokus pada dua kasus. Yang pertama adalah fokus tentang cara membuat judul atau page title pada app bar. Dan yang kedua fokus tentang cara membuat teks pada bagian body. Nah, penasaran kan? Tonton terus video ini dan jangan di skip. Untuk berlangganan video tutorial gratis dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita buka Android Studio. Oke, kita buka Android Studio-nya. Pilih di bagian New Flutter Project. Di sini kita atur dulu Flutter SDK path-nya, pastikan alamat ini sudah sesuai dengan alamat instalasi atau penempatan SDK path-nya. Oke, kita periksa dulu. Ini dia src Flutter. Jadi sudah tepat, lokasinya ada di drive C, kemudian foldernya src, subfolder ada Flutter. Kita sesuaikan dengan ini. Oke, ternyata sudah benar. Oke, kita pilih next. Di sini kita atur project name-nya. Sebagai contoh di sini saya buat aplikasi pertama. Jadi kalian tinggal menyesuaikan sesuai dengan project name kalian. Untuk contoh di sini saya buat aplikasi pertama. Kemudian di lokasi penyimpanannya, lokasi penyimpanan projectnya langsung di drive D. Jika kalian ingin mengubah dengan lokasi yang berbeda, silahkan diubah sesuai dengan selera masing-masing. Oke. Di bawah ini terchecklist otomatis Android dan iOS. Artinya si Flutter ini akan mengembangkan sebuah aplikasi dalam platform Android maupun iOS. Kemudian langsung diklik tombol finish. Kita tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah tampilan awal dari project Flutter. Ini bisa kita geser seperti ini. Oke. Geser ke sebelah kiri, dibesarin layarnya. Pertama sekali kita harus melihat dulu Project Explorer yang ada di sebelah kiri ini. Bisa diklik panah-panahnya. Oke, yang pertama kita harus mencari sebuah file yang namanya main.dart. Di dalam folder lib ini ada sebuah file dengan nama main.dart. Kita double klik. Ya, ini adalah baris program secara default atau bawaan dari main.dart. Jadi ketika kita membuka sebuah project baru, secara otomatis kode-kode program ini akan langsung terikut dari si Flutter. Nah, kode-kode program ini tidak kita gunakan kecuali satu baris pertama yang di atas ini. Oke, langsung kita hapus dulu semua kode programnya di blok sampai ke bawah. Karena kita akan membuat satu baris program yang baru sesuai dengan selera kita. Oke, pertama perlu saya jelaskan bahwa semua tampilan yang ada di aplikasi smartphone kita itu disebut dengan istilah widget. Dalam bahasa Flutter ini namanya widget. Jadi semua objek-objek itu merupakan sebuah kelas. Untuk contoh kali ini kita akan memanggil langsung material ataupun widget yang sudah disediakan oleh si Flutter ini. Pertama, import package flutter /material.dart. Nah, di sini kita akan memanggil material yang sudah disediakan oleh si Flutter. Kemudian kita mulai dengan perintah void. Perintah void ini mirip dengan perintah dalam bahasa C, di mana setiap program itu diawali dengan perintah include, kemudian diikuti berikutnya dengan perintah void. Oke, kita buat void main. Oke. Kemudian kita buat fat arrow. Artinya fat arrow ini kita akan menjalankan sebuah kelas yang sudah disediakan oleh si Flutter. Selanjutnya kita buat perintah run app. Run app, buka turun. Kita tuliskan apa nama kelas yang akan kita panggil. Kelas yang kita panggil di sini adalah material app. Ketikkan material app, buka turun, kemudian enter. Oke,
Jadi di sini kita akan memanggil sebuah kelas dengan nama material app. Selanjutnya kita buat perintah home, kemudian scaffold. Scaffold ini sama dengan activity jika kita membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa Java di Android Studio. Kita buka kurung, kemudian langsung kita enter sekali. Oke. Selanjutnya kita panggil propertinya. Perlu diketahui bahwa setiap widget itu pasti memiliki sebuah properti. Di dalam sebuah widget terdapat beberapa widget, dan widget-widget tersebut juga memiliki beberapa properti. Oke. Properti yang pertama itu kita panggil untuk app bar. App bar. Nah, khusus app bar ini mirip dengan status bar yang ada di aplikasi seperti Microsoft Word ataupun Microsoft Excel dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita buat app bar, buka kurung, langsung kita enter. Diperhatikan di sini, ini adalah sebuah properti dari si scaffold ini. Nanti app bar ini berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan title ataupun judul pada suatu aplikasi. Oke, kita buat di sini title-nya apa? Langsung title, kemudian kita buat teks, buka kurung, dan langsung kita enter sekali. Nah, di sini kita buat tanda petik atas sekali. Ini pertanda bahwa yang akan kita input itu adalah sebuah teks. Buat di sini aplikasi pertama saya. Oke, langsung dibuat tanda koma. Artinya kita akan membuat pengaturan untuk teks ini. Kita enter sekali. Di bawah ini kita buat style. Di bagian style ini kita buat text style. Style ini berfungsi untuk memformat teks yang sudah kita input. Di sini adalah aplikasi pertama saya. Nanti aplikasi pertama saya ini bisa kita atur warnanya, warna apa, ukurannya berapa, dan spasinya berapa. Jadi untuk mengatur si aplikasi pertama ini, kita menggunakan perintah style. Kemudian text style, buka kurung, kemudian enter. Oke, selanjutnya di bagian style ini kita tentukan fontnya. Font size ini untuk ukuran hurufnya kita buat sebagai contoh di sini 30. Oke, selanjutnya kita buat format teksnya, apakah cetak tebal atau enggak. Nah, di sini kita buat font weight, kemudian font weight. Di sini kita tentukan apakah dia cetak miring atau cetak tebal. Sebagai contoh di sini kita buat cetak tebal atau bold. Langsung saja ketikkan titik bold. Oke, coba kita perhatikan di sini banyak pilihan-pilihan di sini, ada yang normal dan lain sebagainya. Karena kita masih tahap awal, langsung kita pilih aja yang bold. Oke. Selanjutnya, setelah kita tentukan dia cetak tebal atau tidak, kita buat spasi, kita atur spasinya antar huruf itu kira-kira berapa spasi. Jadi perintahnya yang kita buat itu adalah letter spacing ya, letter spasi, kemudian pilih. Contoh kita mau spasinya agak lebar, kita buat contohnya sini 2.0. Kemudian kita enter. Kemudian kita atur di sini bagian warna. Coba kita buat warna dari app bar ini berwarna merah, color. Selanjutnya kita buat colors, kemudian tekan titik, jenis-jenis warna akan otomatis muncul di sini. Kita pilih contoh di sini berwarna deep orange, sebagai contoh deep orange. Kita double klik aja. Oke, deep orange. Kemudian koma. Oke, selanjutnya kita mau mengatur teks ini menjadi rata tengah. Jadi nanti dia akan tercetak di bagian tengah dari layar smartphone kita. Oke, diklik di bagian ini, kemudian enter. Kita buat di situ center title. Center title kita buat true. Artinya title-nya ini akan tercetak rata tengah di layar smartphone kita. Kemudian kita akan mengatur background-nya. Kita buat background color. Kemudian color, kita buat warnanya berwarna biru, contoh kita
buat berwarna biru, double klik aja langsung. Selanjutnya kita jalankan, coba kita jalankan di sini. Oke, pilih salah satu emulatornya. Kita tunggu beberapa saat sampai emulatornya tampil. Oke, ini dia emulatornya, kita geser ke sebelah kanan. Kemudian kita coba run di sini. Ini adalah tombol run. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya muncul di emulator ini. Oke, ini dia proses tampilnya sudah mulai tampil. Oke, ini dia aplikasi pertama saya. Jadi dia ini teksnya lebih besar dan backgroundnya berwarna biru. Sekarang kita coba mengganti background app bar ini menjadi warna hijau. Jadi ini kita ganti green. Ini kita green. Oke, ini light green. Coba kita pilih hot reload di sini untuk melihat tampilannya lagi. Oke, ini dia menjadi berwarna hijau atau light green. Nah, jika ingin mengganti tulisan aplikasi pertama saya ini menjadi berwarna putih, kita tinggal mengganti di bagian ini. Ini kita ganti colors titik white. Nah, ini dia. Kita pilih yang paling atas. Nah, jika ada baris seperti ini, garis-garis titik-titik ini mungkin sedikit mengganggu ya. Ini boleh kita hilangkan dengan cara mengklik tombol lampu ini. Lampu yang ini, kita klik anak panah di sampingnya. Kemudian pilih anak panahnya lagi, pilih yang paling bawah. Dia akan hilang. Kemudian akan muncul kode program satu baris di atas. Oke, sekarang sudah hilang baris-baris hijau tadi. Coba kita hot reload lagi. Nah, ini dia tulisan aplikasi pertama saya berubah menjadi warna putih. Kita minimize dulu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah teks di sini. Di sini akan kita buat teks bertuliskan lihat tutorial channel. Oke, langsung di bagian app bar, langsung di enter sekali. Selanjutnya kita tambahkan sebuah properti body. Di bagian body ini nanti akan kita letakkan sebuah teks bertuliskan lihat tutorial channel. Langsung saja body (2) center buka kurung tutup kurung. Kemudian di dalam buka kurung tutup kurung ini kita enter sekali. Kita buat sebuah child 2 teks buka kurung tutup kurung. Di sini dibuat titik koma, jangan lupa. Kemudian di teks ini kita enter sekali. Kita ketikkan lihat tutorial channel. Oke, lihat tutorial channel ini adalah teks yang akan tampil di bagian layar emulator ini. Oke, coba kita klik hot reload atau hot restart. Nah, di sini sudah tampil lihat tutorial channel. Jadi, coba kita ubah ukuran dari teks ini karena kita lihat teks ini terlalu kecil. Kita ubah ukurannya di bagian sini, kita enter sekali. Kemudian kita pilih seperti yang di atas tadi, style. Kita buat text style. Selanjutnya buka kurung, enter sekali. Di sini kita atur ukurannya. Untuk ukuran itu kita buat font size. Kita buat contoh 40,0. Koma itu diganti dengan titik ya. Oke, enter. Nah, selanjutnya kita akan mengatur jarak antar huruf. Jadi perintahnya sama dengan perintah yang di atas tadi. Kita buat letter spasi. Di sini kita buat contohnya jarak antar huruf itu adalah 1,0. Kemudian selanjutnya kita buat warnanya berwarna hijau. Color. Kemudian kita buat colors titik green. Nah, ini dia. Kita pilih yang berwarna hijau di sini yang nomor 2. Tinggal di double klik saja. Oke, ini dia. Kemudian langsung kita lihat hasilnya, klik hot restart. Oke, ini jauh lebih besar hasilnya.
berbeda dari hasil yang pertama tadi. Jadi ini semakin besar hurufnya karena pengaruh dari font size. Baik, sampai di sini tutorial kali ini bagaimana cara membuat aplikasi pertama menggunakan Flutter. Nantikan video-video selanjutnya dari saya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.